Yang mana? 11. 11. 11. Andai kata dua-duanya sama-sama 11 rakaat, yang satu imamnya anak muda, cepet banget imaminya. Yang satu yang imamin aki-aki, baca Fatihah setengah jam sendiri. Cari yang muda. Kira-kira yang paling rame jamaahnya yang mana? Cari yang muda. Itu padahal cuma 11 rakaat. Kadang kita mau masuk masjid aja mau sholat taraweh, ngeliat dulu jadwal imamnya siapa. Begitu tahu jadwal imamnya dia, ya dia lagi nih, lama nyari yuk masjid yang cepetan dikit sholat tarawehnya. Ini fakta Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak percaya silahkan buktikan nanti Ramadan. Cari masjid yang paling ramai sholat tarawehnya, pasti masjid yang paling cepat imam sholat tarawehnya. Betul apa enggak? Betul. Itu sampai saat ini masih ada tuh. Nanti kalau lagi Ramadan itu biasanya beritanya selalu dimuat di TV, di mana-mana ditampilin. Ada satu masjid yang didaulat masjid tercepat di dunia sholat tarawehnya. Itu waktu pertama kali saya dengar beritanya, saya pikir ada di Malaysia, di Brunei atau di Pakistan. Indonesia. Ternyata Masya Allah itu adanya di Indonesia, di negara kita sendiri. Dan yang bikin saya malu itu adanya di kampung halaman saya sendiri. Di mana? Di mana Ustaz? Di daerah Blitar, Jawa Timur. Allahu Akbar. Itu sholatnya 23 rakaat, namun selesai dalam waktu cuma 5 menit doang. Masya Allah. Sanggup nggak Pak sholat 23 rakaat 5 menit? Saya sampai bingung kayak apa model sholatnya itu. 23 rakaat selesai dalam waktu cuma 5 menit. Kalau nggak percaya silahkan buktikan, itu di YouTube ada Pak. Ketik aja sholat tarawih tercepat di dunia, pasti nongol yang di Blitar, Jawa Timur. Saking penasarannya saya buka, saya tonton videonya. Begitu saya tonton sampai bingung apa yang dibaca sama imamnya. Begitu takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kirain mau baca Yasin panjang, gak taunya Yasinnya dong dia. Allahu Akbar. Tul cedit kopek-kopek. Tul cedit kopek-kopek. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Tul cedit kopek-kopek. Orang kalau kebangetan cepat gerakannya kan jadi begitu, tul cedit kopek-kopek. Sampai Bilalnya yang bawa komando sholat kebawa sama gerakan imam. Sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Tul cedit kopek-kopek. 23 rakaat selesai dalam waktu cuma 5 menit doang. Sanggup nggak kira-kira kita? Tidak. Kalau nggak percaya silahkan nanti Ustaz dibuktikan di rusun kita sholat tarawihnya begitu. Itu Masya Allah sampai akhir Ramadan satu saf pun nggak berkurang jumlah jamaahnya. Dan orang dari mana-mana sholatnya ke masjid itu. Saya cuma kasihan itu Pak, kalau ada makmum yang badannya gendut banget, sholat gerakannya model begitu. Jangankan mau sujud, mau berdiri aja ancang-ancang dulu. Begitu sujud gerakannya cepat begitu, yang ada bukan sujud malah gelinding ke depan. Ya Allah ya Rabbi. Ternyata hanya dengan duduk di majelis ilmu mengalahkan nilai pahalanya orang yang sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Dan kata Imam Ghazali, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi afdalu min alfi ziyaratin. 1 jam duduk di majelis ta'lim mengalahkan nilai pahalanya orang yang ziarah ke makam para syuhada sebanyak 1000 orang. Dan yang ketiga, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi afdalu min alfi iyadatil marid. 1 jam duduk di majelis ta'lim insyaallah mengalahkan pahalanya orang yang nengokin temennya atau saudaranya yang sedang sakit sebanyak 1000 orang. Makanya kita harus punya tekad, setelah peringatan Isra wal Mi'raj ini harus ada ziyadatul khair, penambahan kebaikan amal pada diri kita. Jangan sampai selepas Isra wal Mi'raj percuma, nggak ada yang naik kualitas iman kita. Perhatikan baik-baik sukses atau tidaknya Isra wal Mi'raj malam hari ini. Lihat nanti sholat subuhnya di masjid kita berapa saf. Kalau makin bertambah jumlah jamaahnya, berarti bertambah semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu. Terutama ibu-ibu nih, Bu. Bu, pada rajin nggak datang ke majelis taklim ini, Bu? Tiap hari apa yang pengajian di sini? Tiap hari apa aja? Itu kebetulan saya, ini cerita sedikit Pak, saya punya majelis taklim di daerah Tangerang, Kota Baru, Kota Bumi, Kota Jaya. Itu 32 majelis taklim yang saya bina.
itu satu majelis taklimnya itu rata-rata 500 jamaah ibu-ibu. Dan yang saya kagum, tiap hari ngaji nggak pernah libur, dari hari Minggu ketemu hari Senin ngaji terus tiap hari. Dan yang bikin saya salut apa? Tiap hari ngaji, tiap hari seragamnya ganti-ganti. Ya Allah, saya pernah tuh datang ke majelis taklim hari Senin, seragamnya kompak, satu masjid seragamnya merah semuanya. Hari Selasa saya datang lagi seragamnya kuning. Hari Rabu kompak seragamnya hijau. Hari Kamis seragamnya oranye. Hari Jumat seragamnya putih. Hari Sabtu kombinasi atasannya merah, bawahnya putih. Ya Allah, jalan rame-rame dari jauh udah kayak bendera, tinggal dikerek doang. Seragamnya rupa-rupa, suaminya di rumah paru-paru. Kok bisa sampai paru-paru? Bisa, ternyata ada ikan gabus matinya pada celentang. Bajunya pada bagus, nggak tahu dia pada boleh utang. Pengajian di majelis taklim, ibu-ibu tuh lebih rajin daripada bapak-bapak, betul nggak Bu? Betul apa nggak? Oh, bapak-bapak mah kalau disuruh ngaji ngumpulin di majelis taklim paling susah. Tapi kalau ibu-ibu paling gampang. Jangankan ngajinya, sholawatannya ibu-ibu tuh paling kompak dibandingin bapak-bapak. Kalau bapak-bapak dari dulu saya dengar model sholawatnya begitu doang. Udah dari masjid ke masjid rata-rata begitu lagunya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Selesai habis sholat salam-salaman begitu juga. Salatullah salamullah. Marhabanan malam Jumat juga begitu. Salatullah. Tapi kalau ibu-ibu variasi lagu apa aja ibu-ibu paling kreatif kalau sholawatan, bener nggak Bu? Saya pernah itu datang ke satu majelis taklim Pak, majelis taklim ibu-ibu. Begitu datang disambut sama tim hadroh. Masya Allah, begitu saya datang saya bingung itu apa yang dibaca sholawatannya. Mana yang megang speaker, ibu-ibu udah tua banget giginya pada metik semua. Megang speaker. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Muhammadun nabiyuna Muhammadun habibuna. Tangannya diangkat semua Bu, yuk. Iwak peyek. Saya pikir lagu apa, nggak tahu iwak peyek. Muhammadun. Saking kreatifnya. Yang terjadi apa? Kampung sebelahnya dengar, nggak mau kalah saing. Akhirnya tuh fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu kampung seadanya pada lomba sholawatan majelis taklimnya. Kampung sebelahnya dengar, kita jangan salah sama nenek-nenek di sono. Ayo kita sholawatan pakai lagu juga, biar enak, biar semangat, biar banyak jamaah yang datang. Ya udah kompak selawatannya. Masya Allah enak banget Pak Bu. Ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'a sya'ni wabdadi afatagaraji cuki. Lagu kereta malam ternyata jadi sholawatan ya Rasulullah. Kampung majelis taklim sebelahnya juga dengar lagi, tawaknya diarahin ke kampung sebelahnya. Ya Allah, salawatan pakai lagu Melayu, indah banget didengarnya. Lagu apa? Lagu cinta. Ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'a sya'ni wa daraji atatayaji rabbal alamin ya uhailal judi wal karami. Saya mau tanya Pak, enak apa enggak model begitu? Enak. Enak nggak Bu? Udah kita nggak usah hiraukan sama orang-orang yang nggak suka semodel salawatan yang begitu. Karena ada tuh orang yang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir. Emang boleh salawatan model begitu? Kan di zaman Nabi nggak pernah ada salawatan dibikin-bikin begitu lagunya. Ya udah, kalau ente nggak suka model salawatan yang kita bawakan, ente nggak usah salawatan model begitu. Tapi iris kuping saya kalau ada jamaah yang mau datang. Salawatan kagak pakai lagu Pak. Ya Allah. Udah kayak orang marah-marah. Salatullah, salamullah, ala toha,
Rasulullah sampai sore dia panggilin pakai salawatan begitu, nggak ada yang mau datang tuh jamaah. Tapi kan kalau pakai lagu enak. Ini adalah seni yang kita kombinasikan di dalam sholawat. Kita nggak bermaksud melecehkan sholawat, malah justru kita pengen kita menambah mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ada kampung sebelahnya yang dengar lagi, ya Allah, yuk kita sholawatan jangan kalah sama kampung sebelah kita. Sholawatan apa? Ibu ustazahnya ngumumin, ada nggak ibu-ibu yang punya usul lagu apa kira-kira yang enak kita pakai buat sholawatan? Udah dipakai semua bu ustazah sama kampung sebelah. Ayo kita cari lagi yang lain, ada kali. Tiba-tiba di pojokan ada yang ngadu, ustazah saya usul dong lagu yang enak buat sholawatan. Lagu apa bu? Lagu judulnya Jablay. Ya, ternyata enak dipakai buat sholawatan dan itu sering kita dengerin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajim atfataya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami. Terus kok lalai bisa kanu diganti, jangan lalai, jangan begitu. Ya Allah ya Allah ya Allah, Allah ya Rasulullah. ya Allah ya Allah ya Allah, Allah ya Rasulullah. Semangat akhirnya sholawatan ke majelis taklim. Cuman sayang kadang-kadang saya prihatin Bapak Ibu sekalian, ngelihat ada perempuan yang rumahnya mepet sama masjid, mepet sama musola, tapi nggak pernah mau datang ke majelis taklim. Ada nggak yang model begitu? Datang nggak orang MC? Nggak tahu. Padahal rumahnya mepet sama majelis taklim, dipanggilin nggak pernah mau datang. Itu bu ustazahnya udah manggilin, di absenin namanya atu-atu. Ayo bu Rodiah, bu Siti, bu Romlah, bu Nur, ayo pada ngaji semuanya. Hari ini jadwalnya kita ngaji, ayo pada ngaji. 1 jam dipanggilin nggak ada yang datang. Itu yang di samping musola, yang nyuci-nyuci, masak-masak, yang main handphone. Akhirnya karena nggak ada yang datang dipanggil pakai sholawatan. Biasanya ibu-ibu kan paling gampang dikumpulin pakai sholawatan. Pakai sholawatan. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Allah, 1 jam nggak ada yang datang juga. Itu yang nyuci-nyuci di sebelah masjid. Karena nggak datang juga diterjemahin pakai bahasa Indonesia. Ibu-ibu